Hello gengs, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Renanda. Oke, seperti biasa general reading ya. Dan kartunya juga udah aku shuffle biar lebih cepet ya. Dengan tema yang membuat orang envy dan kepanasan sama kamu. Oke, langsung aja. Kartu yang pertama ada Seven of Wands. Next ada The Devil. Next ada Queen of Cups. Selanjutnya ada Pack of Coins. Lanjut ada The Tower. Next ada Death. Dan yang terakhir ada The Empress. Oke, sebelum aku mulai pembacaan kartunya, aku mau berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji sembah kepadamu ya Allah, penguasa di atas segalanya. Oke, yang membuat orang envy dan kepanasan sama kamu. Jadi, yang pertama aku merasa kamu itu orang yang tangguh ya. Jadi, kuat mental dan tahan banting gitu ya, Shay. Jadi, baik di circle pekerjaan ataupun di circle pertemanan, banyak yang ingin sekali ada di posisimu. Jadi, banyak yang berusaha untuk menjatuhkan serta menghancurkan kamu gitu ya. Tapi mereka merasa kok sulit sekali Shay gitu, jadi kan mereka kepanasan gitu ya. Terus kamu itu orangnya tegas dan dominan ya, jadi sekali ngomong A ya nggak bisa Z gitu, nggak bisa dinego gitu ya Shay. Terus aku merasa kalau ada yang mengusikmu atau kalau kamu merasa posisimu terancam, terutama di dalam pekerjaan ya, kamu bisa kayak orang yang pegang palu di gambar ini ya. Jadi kamu tuh melawan gitu ya, dan kamu bukan yang tipe pasrah-pasrah atau iya-iya aja gitu kalau ditindas, apalagi dimanfaatkan gitu ya. Jadi orang-orang itu udah nggak bisa drama-drama ataupun menye-menye lagi gitu sama kamu ya. Dan aku merasa kamu itu di sini bisa menetapkan batasan ya, terutama untuk mereka orang-orang yang toksik ya. Jadi kalau kamu merasa nih orang udah nggak bener nih orang berdrama, player ya, kamu langsung jaga jarak gitu ya. Dan kamu itu tahu kapan harus menjunjung harga dirimu ya. Misalnya ada orang yang egois gitu, kamu juga bisa gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, imbangnya aja le. Terus kamu itu punya prinsip ya, jadi kamu itu percaya dengan dirimu sendiri dan kamu percaya dengan apa yang digariskan di hidupmu ya. Jadi kamu tuh fokus dengan dirimu sendiri dan gak ngurusin orang lain, gak ngepoin orang lain. Jadi kamu itu sangat enjoy gitu dengan hidupmu ya. Mereka itu nggak mau jadinya gitu kan kehilangan kamu, maunya kamu tuh memperhatikan mereka gitu loh. Jadi mereka tuh kepanasan gitu ya. Next, kamu itu sangat sensual ya. Jadi kayak kamu itu memancing hasrat dan gairah mereka gitu ya. Kamu diem aja membuat mereka berhasrat, apalagi kamu bergerak ya, dari caramu berfoto, bergaya, berjalan itu sangat menggoda. Loh, nggak bahaya ta? Terus pesonamu ini sangat menggoda ya, entah kamu sadar atau tidak, entah dari fisikmu, senyumanmu, tubuhmu, mata kamu. Itu sangat membuat lawan jenis itu tertarik sama kamu ya. Jadi kalau yang cewek-cewek itu ya otomatis envy gitu. Kok kamu cantik jelita, syalala gitu ya. Dan begitu pula dengan yang cowok-cowok ya pasti iri karena kok kamu keren gitu ya. Terus kamu itu baik ya aslinya, tetapi jangan main-main sama kamu ya. Ibarat kata seperti ular dicubit ekor, kamu bisa marah besar dan dark side-nya kamu itu kalau keluar bikin orang ngeri-ngeri sedep gitu ya say. Ya namanya kita manusia pasti punya dark side gitu ya, atau sisi gelap gitu ya gengs. Jadi ada gitu ya kayak kata-katamu yang sangat tajam atau tingkah lakumu yang menusuk banget di hati mereka ya. Ya mereka jadi kepanasan gitu say, sakitnya tuh di sini. Lanjut, kamu itu punya intuisi yang tajam ya. Jadi orang-orang itu nggak bisa bertopeng sama kamu, nggak bisa bohong sama kamu. Dan kalau ada yang berniat buruk sama kamu ya, kamu bisa mendeteksi dari intuisimu gitu ya, sangat dar-der-dor. Tetapi meskipun intuisi kamu tajam, kamu ini nggak baperan gitu ya.
kamu lebih kayak ke bodo amat gitu ya, meskipun kamu tahu ada yang gosipin kamu lah, ngomongin kamu ini ono gitulah di belakang, tapi ya kamu cuek aja gitu, dibawa enjoy aja, dibawa santai aja gitu ya, jogetin aja, shy. Kamu seperti orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa dengan intuisimu untuk menuntun hidupmu gitu ya. Terus aku merasa awalnya orang-orang itu mengira kamu itu polos gitu ya, gengs. Polos, apa-apa los, bercanda ya. Jadi mereka pikir awalnya kamu itu bisa dimanfaatkan lah, ditipu-tipu lah, atau dimanipulasi lah. Tetapi ternyata kamu itu diam-diam menggigit, menghanyutkan maksudnya. Jadi ya mereka kepanasan gitu ya, ternyata kamu lebih pinter dari orang-orang yang narsistik, kamu lebih pinter dari orang-orang yang manipulatif dan licik gitu ya. Terus kamu itu orangnya dewasa, bijaksana, jadi banyak orang-orang yang segan ya, dan karena kebanyakan yang kamu katakan serta kamu lakukan itu banyak benernya gitu loh. Dan di sini aku merasa kamu itu orang yang penuh cinta dan kasih sayang gitu ya. Bahkan kepada orang-orang yang menyakitimu aja, kamu itu masih kasihan, nggak tega gitu sama mereka ya. Jadi kamu itu mudah sekali memaafkan gitu ya. Dan orang-orang envy karena kok bisa ya hatimu itu seluas samudra gitu. Next, kamu itu dijaga oleh para leluhur, spirit guide, dan malaikat pelindung ya. Jadi beberapa orang yang envy atau kepanasan ini itu tahu atau bisa merasakan gitu ya, soalnya tiap mereka ingin berbuat zolim zolim gak tuh zolim atau huru-hara atau berusaha berniat buruk sama kamu, itu nggak bisa, malah balik sendiri ke mereka yang celaka sendiri. Jadi mereka itu kayak nggak bisa gitu macem-macem sama kamu ya, kamu kayak seperti bukan orang sembarangan gitu ya, gengs. Terus kamu itu pinter mengambil hati orang lain gitu ya, atau orang itu gampang klepek-klepek gitu ya sama kamu. Apa itu klepek-klepek ya, baper gitulah, entah dari tatapan matamu, cara bersikapmu, atau beberapa dari kamu itu full service gitu ya. Emangnya bengkel full service? Jadi ya orang itu gampang untuk suka, kagum, ataupun jatuh cinta sama kamu gitu ya. Ya itu yang bikin orang lain envy gitu ya. Apalagi kalau ada seseorang yang mencintaimu, ini ya pasti kepanasan karena dia takut kehilangan kamu gitu, Shay. Resiko punya pacar cantik. Terus ada yang panas ini, lihat kamu banyak rezeki, kamu sukses, kamu berhasil, seperti banyak berkah di hidupmu gitu ya. Atau saat kamu memposting kebahagiaan di medsos gitu ya, ini ada orang-orang yang envy gitu, gengs. Next, yang membuat orang lain envy dan kepanasan sama kamu, aku merasa kamu itu pernah ada di fase kehancuran gitu ya. Tetapi kamu itu selalu bangkit dari keterpurukan serta keputusasaan gitu ya. Kamu selalu berusaha untuk bangkit meskipun jatuh berkali-kali. Kamu tetap berusaha melangkah meskipun seorang diri dan berdarah-darah. Wah, sangat luar biasa sekali kalian ya. Dan di situ orang-orang tuh melihat, kok bisa ya kamu itu sekuat itu gitu loh, say. Jadi mereka itu envy gitu ya. Terus ada di sini orang-orang yang pernah menyakitimu, mengecewakanmu ya. Mereka pikir mereka yang hebat, membawa ego. Nggak taunya kamu bisa bangkit lagi gitu. Dan mereka itu nggak nyangka gitu, say. Next, ada juga yang kepanasan melihat kamu bangkit dari keterpurukan karena dia sedih kehilangan kamu gitu, dan dia nggak bisa bangkit secepat itu gitu loh. Wah, by the way di sini hujan, gengs, jadi sorry kalau agak berisik ya. Lanjut, seperti ada perubahan ya di dalam hidupmu. Jadi orang-orang itu melihat
kamu itu seperti membuka lembaran baru, seperti ada harapan baru di hidupmu, dan kamu itu banyak move on gitu ya. Jadi kamu banyak melepaskan, kamu meninggalkan terutama orang-orang yang toxic itu dadah bye-bye gitu ya, gengs. Dan mereka itu kepanasan ya karena merasa toxic karena dijauhi oleh kamu gitu ya. Jadi kamu tuh kayak nandain gitu loh. Apalagi kalau ada yang terkoneksi dengan kamu ini ya kepanasan, karena kamu itu bisa sangat-sangat bodoh amat ketika tidak dihargai gitu ya, gengs. Awalnya kan dia mengira, kamu kan bucin sama aku, jadi kamu kan nggak mungkin bisa move on dari aku gitu ya. Tapi ternyata ya kamu bisa-bisa aja gitu. Terus auramu itu ugal-ugalan gitu ya, jadi orang-orang itu bawaannya pengen kepoin kamu, stalking kamu terus, liatin kamu di medsosmu gitu ya mungkin. Ya, tapi ada rasa envy juga, kayak ingin hidup seperti kamu, ingin jadi kamu gitu, Shay. Dan orang-orang melihat kamu itu udah stabil gitu ya, secara finansial dan emosional gitu. Kamu itu juga kreatif gitu ya, cara berpikirmu out of the box, jadi tuh di luar Nurul dan di luar prediksi BMKG gitu ya. Ya mereka envy, kok bisa kamu dapat ide-ide cemerlang itu dari mana gitu ya. Kamu ini sekarang tambah kelihatan good looking gitu ya, jadi makin cantik, makin ganteng gitu ya. Kamu juga bisa kelihatan keibuan, kebapaan gitu, tapi ada lucu-lucunya gitu, kayak anak kecil gitu loh, jadi campur aduk gitu, gengs, jadinya kan gemes gitu ya. Oke, sekian readingan dari aku kali ini. Ambil sisi positif dan hilangkan sisi negatifnya. Untuk personal reading, konsultasi ataupun coaching, kalian bisa langsung hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya. Oke, see you next reading. Bye bye.